Baik. Kemarin kita bahas tentang liberalisme. Saya tidak bahas lagi tentang itu secara global, tapi nanti dia ada beberapa kelompok, ada liberalisme, ada sekulerisme, ada namanya pluralisme. Dan kemudian ada namanya materialisme atau rasionalisme, ada yang disebut dengan feminisme. Pokoknya yang ada isme-isme belakang lah ya, yang ada isme-ismenya di belakang. Nanti kita tutup dengan menampilkan, insya Allah selesai semua itu kita tampilkan tokoh-tokohnya yang paling berpengaruh terhadap pola pikir seperti ini. Jadi Bapak Ibu, di tengah arus pesatnya Islam atau pesat perkembangan Islam ini, pesatnya perkembangan Islam, arus Islamophobia juga sama. Jadi Islam sedang pesat-pesatnya sekarang. Ini sekarang nih Islam sedang bangkit-bangkitnya, sedang mulai rame-ramenya. Tapi di tengah perkembangan Islam itu ada juga yang disebut dengan kelompok yang tidak suka dengan Islam, yang diistilahkan dengan Islamophobia. Nah, ini perlu dipahami. Islam apa namanya? Islamophobia. Islamophobia itu apa? Ada orang-orang yang fobia. Fobia ini bahasanya yang arti sederhananya takut, khawatir. Kekhawatiran mereka terhadap Islam. Sebenarnya kita hanya mengungkit sejarah saja. Karena memang sudah pada masanya dulu, ketika Turki Utsmani itu sudah runtuh, di situ mereka memang habis-habisan. Jadi proyek mereka itu habis-habisan. Untuk membumi hanguskan, jangan sampai Islam ini ada celah, ada jejak, pokoknya semua dihilangkan. Sejarahnya harus dihilangkan. Asarnya, bekasnya harus dihilangkan. Jadi kalau Bapak Ibu berangkat ke Eropa atau belajar ke Eropa, itu kita sulit menemukan latar-latar sejarah kecuali berdasarkan literatur baik dari Timur Tengah dan kejujuran para ilmuwan Eropa. Dua itu saja. Kalau kita bincang dengan mereka, mesti mereka tidak jujur. Kata mereka tidak pernah Islam itu ada. Nah, jadi karena sakit hati. Kenapa mereka bilang Islam itu tidak ada? Karena mereka memang tak suka dengan Islam. Jadi semenjak runtuhnya Turki Utsmani itu, asar bekas daripada Islam itu harus hilang. Termasuk nama Islam itu sendiri. Nah, sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini biar saya kasih tahu Bapak Ibu, kebencian mereka kepada kita berakar sampai hari ini. Makanya kenapa Amerika benci dengan Islam, Inggris benci dengan Islam, Uni Soviet benci dengan Islam. Semua negara Eropa itu pada dasarnya benci dengan kita. Ada alasannya? Ada. Apa alasan besarnya? Alasan besarnya negara itu pernah ditaklukkan oleh Islam. Andalusia, yang tak kenal Andalusia tak ada. Isbani, Andalusi. Andalusia ini mencakup negara-negara Eropa yang berada dalam kawasan Andalusia. Makanya ada bahasa Andalusia itu Islamnya Eropa pada masanya. Islamnya Eropa pada masanya. Dan itu pusat kejayaan. Masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Andalusia, dinasti Mongol, sama Turki Utsmani. Ini 4 kerajaan besar Islam itu termasuk pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, nanti selesai liberalisme ini, kalau ada waktu dan Allah izinkan, kita bercerita tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, biar Bapak Ibu terbuka matanya. Oh, ini toh Islam yang sesungguhnya. Biar kita terbuka, biar kita tahu betul enggak Islam itu pernah berjaya pada masanya. Jangan-jangan sebatas cerita, kita lihat asar peninggalannya banyak sekali, banyak banget, enggak sedikit. Kenapa Ustaz semangat sekali kalau cerita tentang itu? Biar orang ini kembali Pak, biar kita ini tak terlalu mengagung-agungkan Eropa. Kita ini terlalu bangga hari ini dengan Eropa tuh bangga sangat.
Kedokterannya bangga, astronominya bangga. Padahal semua dasarnya jelas. Masalahnya kenapa Islam tidak masuk ke situ? Dia ada pemutus mata rantainya. Pemutus mata rantai inilah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Kenapa yang mengambil itu kok, kenapa yang berkembang itu negaranya Eropa? Ada pertikaian antara Imam Al-Ghazali dan Imam Ibn Rushdi. Oh, ini pertikaiannya sengit. Sehingga oleh sebagian ilmuwan barat mengatakan ketertinggalan Islam disebabkan oleh Al-Ghazali. Fitnah. Itu fitnah besar itu. Nah, ini kalau dibahas ini itu jelas itu. Maka sebenarnya faktornya kenapa Islam itu belum sampai ke bulan. Kan ada bahasa begitu. Umat Islam itu masih berkelahi dalam kunut tak kunut. Sementara orang Eropa sudah sampai ke planet. Ya kita tidak perlu bahas planetnya. Untuk masuk surga itu tidak butuh planet sekarang ini. Masuk surga itu butuhnya amal soleh. Kalau planet kita ciptakan tapi kita masih kafir, sampai kiamat juga nggak masuk surga itu. Tapi kita perlu yang namanya Muslim ini tak boleh ketinggalan. Ini tidak ada kaitan istilah dengan FOMO. Kita tidak boleh ketinggalan dengan perkembangan zaman. Makanya kenapa hari ini umat Muslim itu sulit mencari orang-orang yang berilmu dalam istilah sains. Sebenarnya tak sulit Pak, tak sulit. Hanya saja mereka putus mata rantai itu. Nah, mereka tutupi. Kan baru sekarang ini aja baru nampaknya. Rata-rata ilmuannya Muslim semua. Yang mereka anggap sebagai Marco Polo ternyata belum diuji, belum teruji kebenaran Marco Polo itu sendiri. Manusia yang pertama keliling bumi, yang keliling dunia, yang menemukan benua-benua, yang mereka sebut sebagai pejuang, ternyata belum terbukti. Tapi kalau Ibnu Batuta dalam rihlanya, boleh Bapak Ibu datang ke rumah saya, ada kitabnya, Rihlah Ibnu Batuta, itu teruji secara arkeologi dan secara sains dalam urusan sejarah. Diakui, para ilmuwan mengakui keberadaan Ibnu Batuta itu, Rihlah Ibnu Batuta. Sampai ada yang mengatakan sebenarnya Marco Polo itu ya Ibnu Batuta. Kata mereka, sebagian. Ya. Nah kenapa ini harus diputus? Kalau ini tidak diputus, pengakuan dunia akan kepada Islam. Tapi kalau ini diputus, ternyata sepintar-pintar tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Maksudnya apa? Sepintar-pintarnya mereka menyembunyikan ilmuwan-ilmuwan Muslim, hari ini terbongkar semua. Hari ini terbongkar semua. Nah, insya Allah pertemuan yang kalau kita selesai yang isma nih, kita sampaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masanya. Nanti kita lihatkan dalam video cuplikan pendek yang itu menjadi rasa sakit hatinya Amerika yang mendalam. Namanya Golden Age of Islam, masa kejayaan Islam. Oleh orang-orang Eropa disebut dengan Dark Age of Islam, masa kegelapan. Jadi Dark Age itu adalah masa kegelapan. Jadi mereka masa yang itu mereka tidak mau anggap. Sampailah yang disebut dengan hari ini. Sampailah yang disebut dengan runtuhnya Turki Utsmani. Makanya sejarah Turki Utsmani itu mulai terbongkar itu baru-baru sekarang. Abad ke-19 dan ke-20. Para ilmuwan mengkaji kembali. Mulai para ilmuwan-ilmuwan Muslim itu turun dengan serius. Barulah ditemukan titik temu tersebut. Ini memang kalau enggak kita dalam sejarah tahunya Islam masuk ke Indonesia mesti abad 15, abad 13, 15, 17. Itu aja yang kita tahu. Ternyata Islam masuk ke Nusantara ini abad keberapa? 7 dan 8. 7 itu Nabi masih hidup. Abad ke-7 Nabi masih hidup. Pertanyaannya siapa yang melakukan ekspedisi? Ternyata pernah ditemukan dalam beberapa rihlah dan peninggalan Ibnu Batuta itu, salah satu diantaranya ada yang disebut dengan Ali bin Abi Thalib. Dan itu pernah dilakukan rihlah oleh para sahabat Nabi. Dan pernah dikatakan oleh sejarawan itu sampai ke Nusantara. Bukan Indonesia yang disebut ya, Nusantara. Nah kenapa mereka harus tutupi kebenaran sejarah ini? Ada alasannya? Ada. Satu. Alasan pertama.
Mereka tidak suka Islam itu kembali. Oke, ini poin pertama. Ini harus dipahami dulu. Ustadz ini menebar kebencian aja terhadap negara Eropa. Bukan menebar kebencian, kita yang terlalu tunduk dengan mereka. Itu yang harus kita pahami dulu. Tapi kan kita boleh menuntut ilmu mereka, Pak Ustadz. Masalah boleh tak boleh, itu bagi saya ikhtilaf. Kalau memang ada ilmuwan muslim, kenapa kita nuntut ke ilmuwan yang tidak muslim? Itu saya. Maka saya bilang ikhtilaf. Kenapa saya bilang ikhtilaf? Karena kalau saya pribadi, rumah sakit muslim sekalipun mahal itu lebih baik daripada rumah sakit non muslim. Enggak usah tersinggung. Ya memang begitu harusnya. Kalau bukan kita muslim yang mengangkat, siapa yang angkat? Ini gaya pemikiran liberal tadi yang begitu tuh. Bapak Ibu pilih mana? Sekolah muslim akhlaknya baik, sekolah non muslim akhlaknya baik daripada sekolah muslim akhlaknya hancur. Pilih mana? Ada sekolah non muslim tapi akhlaknya baik banget. Ada sekolah muslim tapi hancur semua akhlaknya. Pilih yang mana? Pilih mana? Yang punya anak jawab, yang nggak punya anak nggak usah jawab. Masuk rumah sakit yang Islam, tidak Pak, tidak bagus pelayanannya. Masuk rumah sakit non muslim, bagus banget pelayanannya. Pilih mana? Rata-rata umat manusia hari ini berbicara tentang apa? Akhlak kami kedepankan, agama kami kebelakangkan. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya sekulerisme. Yang poin kedua. Poin pertamanya liberalisme. Kita disuruh memilih sesuatu yang tidak patut untuk kita pilih. Poin keduanya kita disuruh memisahkan agama itu. Kami lebih penting akhlaknya baik daripada agamanya, Ustaz. Tidak apa-apa dia tidak beragama, yang penting dia punya akhlak. Loh kok bisa? Kok bisa ada orang berakhlak tapi tidak punya agama? Mesti satu masa dia akan berbenturan. Itu mesti itu, Pak. Nah, jadi ini poinnya di situ. Poin pertama, kita disuruh milih. Pilih yang mana? Mana yang lebih baik? Yang lebih baik orang yang tidak sholat tapi akhlaknya mulia ketimbang orang yang sholat akhlaknya tidak ada. Itu kan kita disuruh memilih tuh. Kalau disuruh memilih seperti ini mesti urusannya liberalisme nih. Kenapa kita katakan liberalisme? Ternyata dalam kesimpulan mereka, ternyata orang yang sholat itu tidak semuanya baik akhlaknya. Tapi kesimpulan keduanya apa? Ternyata orang yang tidak sholat itu banyak kok yang baik akhlaknya. Sekarang pertanyaan saya, betul enggak kesimpulannya begitu itu? Betul enggak? Dan itu yang kemudian ada kesimpulan dalam benak kita semua yang kita hadapi dan kita temukan di lingkaran sekolah, di lingkaran masyarakat. Itu dia, liberalisme itu. Saya katakan kemarin, beberapa waktu yang lalu, liberalisme itu ada di mana? Di rumah kita. Siapa yang berbicara? Orang tua kita. Jadi yang membandingkan itu siapa? Iya keluarga kita kadang-kadang yang harus kita lawan. Ndak ada tuh doh. Nanti sekolah di situ ndak akan pintar-pintar deh. Malah jadi tukang ini segala macam. Begitu dia. Cara merusak Islam pelan-pelan tuh begitu. Sehingga apa? Rasa cinta terhadap Islam teredup. Kenapa? Yang dipandang kejelekan Islam. Sekarang kita balik. Kita balik. Banyak ndak umat muslim yang sholat akhlaknya baik? Banyak gak? Pernah enggak Bapak Ibu meneliti lebih banyak mana umat muslim yang sholat akhlaknya brutal daripada umat muslim yang sholat akhlaknya baik? Lebih banyak mana? Saya dengan sangat yakin sekali lebih banyak umat muslim yang sholat akhlaknya baik ketimbang umat muslim yang sholat tapi akhlaknya nggak baik. Kenapa Ustaz saya yakin itu? Sangat yakin sekali. Kenapa kok sangat yakin sekali? Kalaupun ada orang sholat dan akhlaknya belum benar, dia mesti kalau istiqomah sholatnya satu saat akhlaknya benar. Nah sekarang kita kembalikan. Berapa banyak orang yang tidak sholat akhlaknya brutal? Dan berapa banyak orang yang tidak sholat akhlaknya baik? Saya berani memastikan orang yang tidak sholat akhlaknya lebih brutal itu lebih banyak ketimbang yang tidak brutal. Kenapa kok Ustaz saya yakin itu? Yakin. Karena memang kata Allah, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu jelas. Kalau mereka salat minum khamar, representasinya jelas Pak Ustaz. Para koruptor muslim itu mereka, sekarang saya tanya, apa semua anggota dewan itu korupsi? Apa semua anggota dewan itu korupsi?
Sekarang pertanyaan, apakah semua anggota dewan itu Islam? Apakah semua anggota dewan itu sholat yang Islam? Kan kita nggak tahu. Jangan jadikan representasi. Bisa jadi, mohon maaf, yang korupsi itu yang nggak sholat. Bisa dipahami, Pak? Jadi cara gaya berpikir kita. Sehingga kita ini sekarang itu sedang diotak-atik dengan begitu. Gitu. Umat muslim itu maling. Setiap sholat Jumat yang sendalnya hilang siapa? Umat muslim. Yang paling banyak miskinnya siapa? Di Indonesia ini yang paling banyak miskinnya siapa? Umat muslim. Yang paling banyak nyolong sendal siapa? Di masjid. Umat muslim. Yang paling banyak geletak-geletak di apa? Siapa? Umat muslim. Semua umat muslim. Kata mereka, umat muslim itu jelek. Islam itu jelek. Banyak orang miskinnya, banyak malingnya, banyak ininya. Banyak buruk akhlaknya. Sekarang itu melakukan penelitiannya di mana? Indonesia. Sekarang kita kembalikan ke India. Kita kembalikan ke India. Yang maling siapa? Muslim atau bukan? Harus berani jawab. Yang maling siapa? Yang miskin siapa? Justru umat muslimnya di India rata-rata mereka baik semua. Rata-rata. Kenapa Ustaz yakin? Kami tanya sama kawan-kawan yang datang dari India. Berapa banyak representasi umat muslim itu yang di sana? Rata-rata baik, Pak. Kalaupun ada yang maling 1-2. Berarti yang harus kita lakukan pemisahan gaya berpikir orang untuk menjatuhkan Islam seolah-olah Islam itu buruk, tempatnya diambil di sini tapi dijabarkan secara global. Sehingga mereka sampaikan di media betapa buruknya Islam. Islam itu miskin. Islam itu ini, Islam itu semua disampaikan. Sekarang saya tanya, tidak terbukti sama sekali kalau campur tangan yang mengebom WTC itu ada orang muslim. Tidak ada. Tidak terbukti sama sekali. Tidak ada satupun yang berani membuktikan bahwa yang ngebom, yang menghancurkan WTC itu adalah orang muslim. Tidak ada satupun. Coba bayangkan. Tapi mengapa isu yang dibuat itu umat muslim? Cara menghancurkan Jadi ini permainan kita hari ini, Pak. Sederhana kan? Itu berada dalam rumah kita. Gaya berpikir seperti ini dalam rumah. Makanya porsi agama lebih sedikit daripada porsi dunia. Kenapa kita seperti itu? Ya kita sudah termakan dengan situasi dan keadaan. Kita kembalikan pada poinnya, Pak. Nah, itulah yang disebut dengan liberalisme. Artinya kelompok yang berpikir bebas ini ingin mengotak-atik gaya berpikir umat manusia agar mereka tidak menerima Islam dengan cara yang baik. Satu. Yang kedua, tujuannya adalah ingin menampilkan model sekulerisme yang menjauhkan nilai agama daripada kehidupan di dunia. Baik itu politiknya, baik itu pendidikannya, baik itu dan lain sebagainya. Sampai satu penelitian pernah mengatakan begini, saya pernah katakan ini kalau saya tak salah di sini. Dalam penelitiannya begini, meskipun penelitian ini diragukan. Negara yang paling sejahtera adalah negara yang yang paling tinggi tingkat ateisnya. Jadi kalau tingkat ateis satu negara itu tinggi, maka insya Allah kata mereka nih negara itu sejahtera. Tapi kalau tingkat pemahaman agamanya yang disebut dengan radikal itu lebih tinggi, maka tingkat kehancuran satu negara itu jelas. Tingkat kesejahteraannya menurun. Ini gaya berpikir yang salah satu gaya berpikir liberal yang mengarahkan kita kepada sekuler. Nah, sekarang kita sampaikan apa sih sebenarnya sekuler itu, Pak? Sekulerisme itu memisahkan antara agama dengan kehidupan. Lebih tepatnya memisahkan agama dengan urusan pemerintahan, politik, pendidikan, dan kehidupan yang lain. Jadi maksudnya apa? Cukuplah agama itu ya di masjid. Kalau kalian mau beragama ya udah di masjid aja. Nggak usah yang lain. Kalau masalah urusan kami itu mau pakai suap, itu nggak usah pakai campur tangan agama. Kalau kami mau urusannya hukum, nggak usah campur tangan agama. Kalau kami mau main politik, nggak usah campur tangan agama. Kalau kami mau pemilihan, tidak perlu campur tangan agama.
Sehingga kalau agama dimasuk-masukkan itu tidak tepat. Makanya agama hari ini kata Humaila, Al-Quran itu harus bisa menyesuaikan kata Humaila. Ini kata perempuan yang mengaku hafal Al-Quran itu. Kata dia, Al-Quran itu sudah tidak cocok atau sudah tidak selaras dengan zaman. Nah itu dia. Artinya apa? Udahlah, cukup urusan Quran itu ya sudah. Di dalam masjid. Itulah yang kita rasakan sekarang. Kalau sedang acara MTQ, tidak ada yang heboh, biasa aja. Tapi kalau pacu jalur, mendunia dia semua. Itu gaya berpikir yang, enggak, saya tembak aja Pak, memang harus begitu. Apresiasi terhadap agama, bayangkan berapa besar apresiasi terhadap agama. Ada seorang anak kecil juara 1 baca Al-Quran, ada heboh. Boro-boro heboh, umroh pun tak dapat. Hanya dari personal travel itu sendiri yang memberikan. Tapi coba mohon maaf, yang joget-joget itu. Sampai ke dunia mengerti semua. Pertanyaannya jelas, pemisahan agama itu jelas. Persoalan agama diberikan dana yang sangat sedikit sekali. Kita buktikan. Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan. Berapa bedanya? Itu yang orang-orang pendidikan mesti tahu. Orang-orang yang tukang tulis anggaran mesti tahu tuh. Berapa jumlahnya tuh. Kalau dia mau jujur ya. Kalau tidak jujur ya itu urusan dia lah. Dunia akhirat mah. Sampai sini paham Pak? Kenapa demikian? Ya karena agama itu tidak ada urusan. Agama itu kata mereka tidak mendatangkan manfaat. Apalagi tidak mendatangkan ekonomi. Orang yang suka dengan pacu jalur ini mendunia. Sementara yang suka baca Quran kan paling umat muslim aja. Representasinya dunia dengan akhirat. Lo pilih mana? Kalau akhirat kami cepat mati. Kalau dunia kami bisa bertahan lama hidup. Sehingga dalam benak kita sekarang ini pikir dunia. Ntar dulu pikir mati. Sekali mati panggil ustadz untuk doa. Paham maksud saya kan? Kalau sudah mau mati baru datang agama. Tapi sebelum mati tidak ada agama yang dipikirkan. Nah, inilah gaya pemisahan agama sampai di situ. Sampai sebegitunya mereka menyusun strategi agar kita nih betul-betul terasa jauh daripada agama. Makanya mohon maaf. Ketika sudah ada masalah, baru datangnya ke agama. Tapi kalau tidak ada masalah, agama itu seolah-olah perusak. Nah ini yang ditanamkan oleh mereka. Hari ini mereka berhasil menanam itu. Meskipun kita sedang berjuang melawan itu. Nah sekulerisme memisahkan itu. Dia nggak pengen ustadz bicara tentang politik. Maka dulu kan ada bahasanya ustadz tidak usah bicara politik, cukup bicara ABCD. Sehingga ketika Zainuddin MZ turun ke yang itulah pokoknya partainya, turun ke situ langsung berkurang jamaahnya kan. Wah, padahal mohon maaf Pak, Islam sudah berbicara politik di zaman. Dalam Al-Quran itu kalau kita mau lihat tentang politik banyak. Bahkan Islam berbicara tentang pemimpin itu harusnya seperti apa. Islam bicara itu politik. Bagaimana komunikasi seorang pemimpin. Ketegasannya itu politik. Dan itu dibahas dalam Islam. Mengapa kita disuruh tidak membahas itu? Ada alasannya? Ada. Kalau Islam datang dalam urusan politik. Banyak aturan yang harus kita penuhi. Sehingga celah untuk melakukan kemaksiatan, korupsi, kecurangan dan lain sebagainya itu tidak nampak. Tapi sekarang perhatikan. Mengapa hal itu terjadi? Ya karena kita menjauhkan diri kita daripada Islam atau nilai itu sendiri. Makanya mau suap aja sempat mau dihalalkan kan? Suap sempat mau dihalalkan. Besok apalagi yang mau dihalalkan? Zina mau dihalalkan, khamar mau dihalalkan. Makanya mereka katakan, enggak usah bahas agama. Kalau bahas agama, beda agama sampai kiamat enggak akan disahkan. Ya sejak kapan Islam mau mengesahkan hal tersebut? Enggak bisa. Urusan nikah ini urusan sosial, cinta sama cinta. Enggak perlu ada urusan agama. Coba. Berarti kalau begitu, setiap orang berhak. Kalau sudah berhak, mohon maaf, zina tengah jalan itu kalau agama nggak ikut campur, kira-kira apa yang terjadi? Mohon maaf ya, kita berbicara kebebasan. Kalau seandainya kita berbicara tentang kebebasan, kalau seandainya Islam tidak berbicara, agama tidak berbicara, kira-kira zina itu seperti apa hari ini?
Bukan seperti binatang, lebih parah daripada binatang. Coba, itu yang mau kita banggakan? Enggak. Andai kata Pancasila kita ini bukan pada Tuhan ketuhanan yang Maha Esa, itu kan simbol tuh ketuhanan yang Maha Esa tuh. Mana Tuhan yang paling esa di muka bumi ini? Enggak ada, cuma selain daripada Allah. Bagaimana mau esa kalau dia, enggak usah kita bahas agama yang lain ya. Sampai sini paham ya? Jadi dipisahkanlah antara agama dengan kehidupan. Sehingga kita hari ini disuruh mengenyampingkan urusan agama. Agama ntar dulu, ndak usah bawa-bawa agama. Nanti kalau kita pakai agama sampai kapanpun kita nggak akan sekolah-sekolah. Nah, sehingga hari ini yang banyak kita temukan itu seperti itu. Mau masuk sekolah saja itu agamanya disampingkan. Dibandingkan dulu. Kau nanti sekolah agama model kau untuk ini. Kalau kau sekolah kedinasan modelnya begini. Nanti kau masuk sekolah dinas, ujian, PNS, dapat gaji, pensiun, aman. Nah, ini perbandingannya begitu. Sekolah agama sudah swasta, agama tidak bisa kerja di tempat swasta, perusahaan susah, ini segala macam susah. Ujung-ujungnya tukang baca doa dan mati udah. Tinggal anak semuanya tidak punya warisan. Akhirnya apa yang terjadi? Anakmu juga ikut seperti darimu. Miskin juga, melarat sampai 7 turunan. Perbandingannya begitu. Seolah-olah orang yang sekolah agama ini tidak pernah bisa kaya. Khairul Tanjung itu kaya atau tidak? Mau biar Bapak Ibu paham, Khairul Tanjung itu kalau berbicara urusan sholat, Bapak Ibu boleh cek deh secara pribadi dia. Ceklah. Biar Bapak Ibu paham. Jadi jangan dikira agama itu cuma sampai di situ. Din Samsudin itu jadi apa dia? Ma'ruf Amin jadi apa dia? Yang menjadi delegasi Indonesia dari turun temurun ke beberapa negara itu rata-rata lulusan pesantren, rata-rata lulusan pesantren. Alumni Gontor itu mewakili 2 bahasa sekaligus, Arab dan Inggris. Rata-rata turun temurun mereka. Jadi jangan berkata bahwa lulusan pesantren itu cuma angkatan adik kelas saya di bawah saya 2 tahun itu jadi BIN, Badan Intelijen Negara, alumni pesantren. Universitas Pertahanan Negara beasiswa ada 2 orang sampai hari ini. Itu BIN dia. Jadi jangan berbicara bahwa lulusan pesantren itu cuma jadinya tukang doa dan baca Yasin. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Banyak enggak orang yang mohon maaf nih saya bukan nyinggung ya, bukan singgung. Banyak enggak orang yang sekarang itu bukan sekolah pesantren tapi jadi ustaz. Bahkan mohon maaf cari ladang di situ. Jadi kalau kita mau bicara dengan kasar, banyak yang tidak lulusan pesantren sekarang jadi ustaz. Kenapa? Ladangnya lebih jelas ustaz gitu. Nyari duitnya malah lewat itu memang parah itu. Itu juga justru parah betul itu. Tapi sekarang salahkah ketika seorang alumni pesantren jadi pilot? Adik kelas saya, satu angkatan dengan saya. Alumni 2008. Jadi sekarang tinggal di Batam. Dia pilot deh. Pilot. Tentara, banyak tentara yang lulusan pesantren. Bahkan sekarang hampir semua sekolah itu universitas menyediakan beasiswa bagi mereka yang hafal Quran lulusan pesantren. Jadi jangan dikira. Nah sekarang ketahuan. Apa ketahuannya? Berapa banyak lulusan-lulusan pesantren. Mohon maaf saya tidak membandingkan. Tapi kita perlu meluruskan yang bengkok. Berapa banyak hari ini yang orang-orang membutuhkan lulusan pesantren yang mengerti agama. Tapi jangan gara-gara itu dirusak hanya karena kacamata satu orang. Tuh yang koruptor itu lulusan pesantren dia. Jadi tidak bisa menjamin dia. Wah, tapi cuma satu orang Pak. Rata-rata yang lain nggak lulusan pesantren, nggak dibicarain tuh. Memang begitu cara berpikirnya demikian. Untuk merusak Islam itu begitu cara berpikirnya. Sampai sini paham Pak ya? Sehingga yang tertanam dalam benak kita bahwa agama itu datang untuk merusak. Agama datang untuk merusak. Makanya mereka tidak suka dengan agama. Nah ditambah lagi dengan doktrin-doktrin orang-orang yang sekolah di luar, balik kemudian tercuci otaknya mereka merusak. Termasuk ditambah dengan doktrin-doktrin yang lain. Kok cuman salaman aja harus diatur? Kok cuma pakai jilbab aja harus diatur? Kok cuma begini aja harus? Bukan begitu. Itulah agama. Agama itu mengajarkan regulasi aturan.
Coba manusia ini di muka bumi ini kalau nggak pakai aturan, apa yang terjadi? Lampu merah, kalau nggak pakai ada lampu merah, kira-kira apa yang terjadi? Nunggu mereka sabar, nunggu mereka sadar. Kapan mereka sadar? Kalau kita tunggu mereka sadar, kalau sudah banyak yang mati baru pada sadar. Akhirnya kan sekarang tuh udah banyak hancur, baru pada sadar semua. Ya kami minta maaf, ini segala macam. Ya lebih baik daripada tidak sama sekali, kan begitu. Sampai sini paham Bapak Ibu ya. Tapi coba aturan agama itu kita terapkan. Jadi berbicara ini kata Ustaz Budi Ashari itu agama itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, itu tidak bisa. Agama tidak bisa dipisahkan dari politik, tidak bisa. Penyeimbang politik itu bisa diseimbangkan dengan apa? Dengan agama. Karena agama punya aturan. Memilih pemimpin harus jujur, adil, bijaksana, tegas. Ini semua itu diatur dalam agama. Dan yang terakhir dalam Islam, pemimpin itu harus beriman yang kuat. Kalau imannya kuat, pemimpin yang baik itu, imannya kuat, maka tidak mungkin tertipu dia dengan urusan suap menyuap. Yang kedua, dia punya ketegasan. Tidak mungkin negara asing itu bisa mudah mengelabui. Ini ketegasan. Kemudian kalau pemimpin itu kaya, mau korupsi dia mikir-mikir dulu. Karena dipengaruhi oleh iman. Dan terakhir pemimpin itu harus cerdas. Lah kalau pemimpinnya nggak cerdas gimana? Coba bayangkan kalau pemimpin ini, mohon maaf ini tak ada kaitannya dengan ijazah palsu ya. Gimana kalau seandainya pemimpin itu, mohon maaf kalau pemimpin itu nggak benar, nggak cerdas. Kita butuh kecerdasan, sangat Pak butuh kecerdasan. Jangankan memimpin, sholat aja kita butuh ilmu kok. Sholat itu memang tak butuh ijazah tapi sholat kita butuh ilmu. Apalagi memimpin negara yang besar ini. Orang beriman tidak akan mungkin mau mempertaruhkan diri dia masuk ke dalam neraka, tidak mungkin Pak. Tidak mungkin sama sekali. Maka wajar Sultan Abdul Hamid itu ketakutannya terhadap, mohon maaf, terhadap kezaliman itu sangat dia takuti. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Datang ke rumah seorang yang buta, yang dia anggap sebagai bapak dia. Apa kata yang buta ini tadi? Abdul Hamid ini, dia akan memberikan kepadaku makanan yang halal. Ditanya sama kawan Abdul Hamid, seberapa yakin engkau makanan yang diberikan Abdul Hamid kepada dirimu itu halal? Dijawab sama yang buta tadi, saya bisa merasakan dengan hati dia tak mungkin dia memakan sepeser pun yang haram dia masukkan. Karena dia takut akan ancaman Tuhan. Kata dia. Coba kalau sempat pemimpin kita begitu. Takut dia. Para pemimpin kita nih. Kami takut dengan ancaman dan azab Allah yang masuk ke dalam. Yang akan Allah berikan kepada kami dari sepeser atau sesen yang kami makan. Yang haram. Kalau sempat pemimpin kita begitu Pak. Oh. Jangankan 500.000. 100 rupiah pun gak akan diambilnya Pak, tak akan. Nah, itu kalau pemimpin kita. Tapi kalau dasarnya yang masuk yang haram itu yang susah. Ya memang dagingnya itu ya haram juga isinya, gimana? Sampai sini paham ya Bapak? Nah dampak daripada, nah ini dampak dari sekulerisme. Inilah dampaknya. Akhirnya apa? Kita menghasilkan generasi-generasi. Kita menghasilkan pemimpin-pemimpin, kita menghasilkan orang-orang yang memang mereka beragama ala kadarnya saja. Yang penting kami sholat, masalah kami paham dengan agama tak paham itu urusan belakang, yang penting kami sholat. Akhirnya apa? Mohon maaf, apa akhirnya? Ilmu agama mereka tidak punya, tapi ilmu yang lain mereka punya. Mana dominasi yang paling kencang? Dominasi yang paling tinggi adalah ilmu yang biasa di bawah ilmu agama. Padahal kata seorang ulama besar Malaysia, filsuf, seorang ahli filsafat Malaysia, lahir di Indonesia, namanya Profesor Dr. Sayyid Naqib Al-Attas. Ilmu itu ada dua. Satu ilmu biasa, yang kedua ilmu wajib. Ilmu wajib ini adalah ilmu agama. Itu wajib dituntut oleh setiap umat muslim. Setiap manusia wajib nuntut ilmu ini. Wajib. Mau dia ahli ekonomi, teknik, kimia, fisika, segala macam. Dia wajib nuntut ilmu agama, wajib. Tapi kemudian ilmu fisika, ilmu kimia tak ada wajibnya. Kecuali di kampung itu memang tak ada yang nuntut. Maka menuntut ilmu yang lain kalau tidak ada yang nuntut hukumnya wajib. Sampai di sini paham apa Ibu ya? Fardu kifayah namanya.
Fardu kifayah itu kalau dalam masjid ini tidak ada yang ahli kedokteran, maka wajib ada yang nuntut ilmu kedokteran itu. Jadi hukum menuntut ilmu kedokteran ini wajib. Tapi kalau sudah ada satu atau dua orang yang nuntut ilmu kedokteran, maka menuntut ilmu kedokteran lagi jadi tidak wajib. Tapi ilmu agama, mau teknik dia, mau kimia dia, mau apa dia, apa kata Habibie, nyesel dia. Habibie itu pernah nyesel, Amin Rais nyesal juga. Tahu penyesalan Amin Rais dan Habibie itu apa? Penyesalan cuma satu, mengapa mereka tidak belajar agama secara mendalam dan mengapa mereka tidak punya anak yang lulusan pesantren. Kenapa? Pondoknya Amin Rais justru disediakan, diberikan kepada atau disuruh orang lain untuk mengatur, bukan anak sendiri. Itu penyesalan, Pak. Jadi pemahaman agama jangan, memang nyesalnya di belakang, kalau di depan kata Bang itu pendaftaran kata dia. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu, kita kembalikan. Nah, sekarang bahasa Arab dalam sekulerisme, di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai almaniyah. Almaniyah itu artinya lebih kepada sekuler, berpikir lebih sekuler, lebih terbuka, lebih terpisah. Jadi seolah-olah agama itu memang tidak ada. Makanya kenapa dikatakan negara yang sejahtera adalah negara yang tidak ada agamanya, atau disebut dengan ateis. Semakin tinggi tingkat ateis satu negara, maka akan semakin sejahtera. Kenapa demikian? Karena begini, regulasi dan doktrin itu tidak masuk dalam negara tersebut. Maka yang dihilangkan sama mereka adalah doktrin atau tekanan agama atau aturan-aturan agama. Baik, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Yang ingin tanya sambil jalan aja Bapak Ibu. Nanti takutnya tak ada waktu untuk bertanya. Baik, nah sekarang kita kembalikan. Pertanyaannya kemudian muncul. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, apa sih sebenarnya sekulerisme itu? Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang disebut dengan sekulerisme itu sebenarnya pemisahan terhadap tauhidnya saja. Jadi memisahkan paham-paham tauhid dan keimanan ini daripada kehidupan itu sendiri. Artinya adalah, kata beliau, pandangan hidupnya itu tidak boleh mengacu kepada agama. Fundamentalnya bukan agama, tapi fundamentalnya adalah kehidupan. Artinya, apapun yang terjadi di kehidupan ini, ya harus tidak boleh disandarkan kepada agama. Maka yang kata mereka, konsep-konsep wahyu itu tidak sejalan atau terpisah dengan kehidupan. Nah, ini poin-poin pentingnya, Pak. Konsep wahyu terpisah dengan kehidupan. Sekarang kita lihat. Kita rujuk sedikit. Ketika Islam belum datang, bagaimana keadaan sebelum Islam datang? Hancur lebur, budak merajalela, perempuan tak bernilai dan tak berharga. Ini kalau kita bahas dalam sejarah, perempuan itu zamannya pra-Islam, sebelum Islam, ndak ada Bu, ibu-ibu ini ndak ada sama sekali nilainya. Kata Ali bin Abi Thalib itu sendal perempuan itu ibarat sendal. Kalau mau dipakai, ia pakai. Kalau ndak mau pakai, ia buang. Buang aja. Kalau kami bosan, ya kami buang. Kalau ndak bosan, ya pakai. Namanya aja budak. Pelampiasan. Maka bahasanya dulu perempuan itu cuma pelampiasan saja. Ndak ada mulia-mulianya sama sekali, tak ada. Makanya ketika Islam datang, perempuan itu terhormat banget. Makanya mereka nggak suka. Kenapa nggak suka? Lah iya, karena mereka biasanya diurus sama perempuan, yang mandiin mereka perempuan. Jadi karena mereka punya duit, mereka bisa beli perempuan siapapun yang mereka mau. Kalau nanti ada datang raja, mereka tinggal serahkan, raja tinggal pilih. Ada misalkan raja dari negara asing datang, raja tinggal pilih mau perempuan yang mana, nanti kita beli, nanti kita kasih. Perempuan-perempuan itu mau tidak mau ngikut aja. Begitulah tidak berharganya perempuan pada saat itu. Tapi Islam datang. Ini yang merusak nih feminisme ini. Yang merusak nih feminisme, emansipasi wanita. Gara-gara mereka itulah konsep cuma karena poligami rusak semua dibuatnya. Cuma gara-gara poligami rusak semua dibuatnya. Hati-hati itu merusak akidah itu. Padahal kan urusan perempuan ini bukan hanya pada urusan poligami saja. Karena dalam benak nih kalau udah perempuan poligami. Enggak Bu.
Masih banyak kehormatan perempuan yang dijaga oleh Allah itu sangat dalam Al-Quran tuh. Coba bayangkan, ada surat Ar-Rijaliyah, enggak ada surat laki-laki itu, enggak ada. Yang ada surat An-Nisa. Itu kehormatan perempuan seharusnya yang harus dibanggakan gitu. Bagaimana tidak? Perempuan itu diberikan derajat tertinggi. Paling banyak yang bisa masuk surga tanpa hisab itu cuma perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Nah, tapi jangan cari yang lain ya. Ya maksudnya itu bukan urusan poligami saja gitu loh. Masih banyak urusan-urusan yang lain. Nah, ini yang harus kemudian kita bahas. Nah, cuma kedatangan orang-orang seperti ini dengan paham-paham seperti ini yang menyesatkan ini, itu tujuannya adalah menjauhkan kita. Sehingga mohon maaf ketika ini ibu-ibu jangan tersinggung lagi. Kita bahas satu persoalan poligami saja. Betapa banyaknya perempuan hari ini menolak dengan kontan, dengan mutlak, kami tak suka di poligami. Kecuali yang belajar. Dan itu Bapak Ibu harus paham. Begitulah mereka didoktrin agar mereka tidak mau dipoligami. Sebenarnya tak salah. Ibu-ibu tidak mau dipoligami itu tidak ada masalah. Hanya saja yang kita khawatirkan ibu-ibu terjebak dalam kebencian terhadap poligami. Kalau ibu-ibu benci dengan sunnah Nabi, ibu-ibu bisa jadi munafik. Jadi munafik kita. Benci dengan sunnah kalau tidak mau tidak ada masalah. Tolak dengan cara yang baik kok. Toh Siti Khadijah juga tidak dipoligami. Siti Aisyah baru dipoligami itu setelah kapan? Setelah dinikahi. Dan ketika itu Siti Aisyah berumur 9 tahun. Dan Nabi tidak mungkin nunggu 3 tahun lagi, 4 tahun lagi berhubungan badan. Sampai di sini paham? Dan itu pun Nabi juga menikahnya dengan orang-orang tertentu. Nah, kecuali Hafsah dan Maria. Nah, Maria ini dan Hafsah ini, Hafsah itu memang keinginan bapaknya, Umar bin Al-Khattab. Sementara Maria itu memang diberikan kepada Nabi, budak perempuan dari seorang raja Mesir, hanya untuk menghormati Nabi, karena betul-betul Nabi itu mulia dalam pandangan mereka. Diberilah seorang perempuan untuk menemani yang bernama Maria yang beranakkan yang disebut dengan Ibrahim. Nah, jadi ada 2 perempuan yang memberikan anak kepada Nabi. Satu Siti Khadijah, yang kedua Jadi Maryam itu sebenarnya budak tapi terasa spesial. Kenapa? Karena yang bisa memberikan keturunan. Meskipun tak lama kemudian anak tersebut meninggal. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini sejarah. Nah, yang ingin kita coba pahami kepada kita semua, sekulerisme ini memiliki dampak negatif yang besar jika tertanam. Satu, dampak negatifnya. Sedikit lagi. 1 menit. Dampak negatif daripada sekulerisme ini, yang pertama itu menjauhkan daripada nilai-nilai agama. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya yang lebih parah. Kebencian umat muslim terhadap agama itu sendiri. Sampai sini paham Ibu-ibu ya, Bapak Ibu ya. Kebencian umat muslim terhadap agama. Yang ketiga, dampak negatifnya adalah memisahkan nilai-nilai agama, aturan-aturan agama dari kehidupan dunia. Baik itu politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Nanti hasilnya yang keempat. Apa hasil yang keempat? Terjadilah yang disebut dengan pluralisme. Tahu Bapak Ibu pluralisme ini? Setiap orang berhak mengakui kebenaran agama-agama yang lain. Nah, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang, sembari kita merefleksi sebagian daripada sekulerisme ini di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, mudah-mudahan bisa menjadi benteng bagi Bapak Ibu agar tidak terjerumus dalam persoalan sekulerisme ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.